Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lentera Alam. Kembali Lentera Alam akan membawakan satu kisah horor yang sangat menarik. Ini pengalaman dari Ilham. Ilham ini adalah driver di salah satu travel. Mau tahu kisah horor yang dialami oleh Ilham? Simak terus kisahnya dan jangan lupa untuk selalu dukung Lentera Alam dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke sahabat, kita masuk ke ceritanya. Jadi si Ilham ini adalah driver dan kebetulan pada saat itu Ilham ini dapat job, yaitu membawa pasien untuk berobat ke alternatif yang ada di kota Tasikmalaya. Nah, kebetulan dia itu berangkat melalui salah satu tanjakan yang memang terkenal angker lah gitu di daerah situ, karena jalannya yang meliuk-liuk dan belokannya yang tajam. Nah, pada saat itu si Ilham ini berangkat pagi karena memang agar sampai sana itu nggak terlalu malam untuk membawa pasien yang berobat ke alternatif tersebut. Pada saat perjalanan berangkat, si Ilham ini ya biasalah normal gitu kan, berjalan ke sampai tanjakan tersebut ya normal karena memang kondisi masih siang. Singkat cerita, tibalah Ilham di tempat alternatif tersebut dan pihak keluarga ya masuklah gitu kan, membawa pasien berobat. Dan si Ilham ini pergi ke warung gitu kan, kebetulan nggak jauh dari tempat alternatif tersebut untuk ngopi, ya sekedar ngopi, makan, ngerokok gitu kan. Dan si Ilham ini sempat beristirahat gitu kondisinya dan tidur gitu kan di warung tersebut karena menunggu pasien. Nah, tiba-tiba setelah habis isya, si Ilham itu terbangun gitu kan, karena salah satu keluarga dari pasien tersebut minta untuk kembali pulang gitu kan, diantarkan pulang karena si pasien ini ditinggal untuk berobat di tempat tersebut, ya menginap gitu. Karena memang dari awal rencananya kan pulang pergi gitu kan dengan si pasiennya, dan tapi ternyata kondisinya tidak memungkinkan pada saat itu dan si pasien harus menginap. Dan terpaksa si Ilham ini oke lah mengantar salah satu keluarganya aja untuk pulang karena besok untuk bekerja katanya. Dan sementara keluarga yang lain menginap di sana. Dan akhirnya mau nggak mau si Ilham ini ya malam itu pulang. Biasalah dia lewati. Nah, pas tanjakan tersebut, nyampe tanjakan tersebut itu tiba-tiba si Ilham ini melihat jalan yang landai gitu, sahabat, lurus, luas gitu kan. Si Ilham tuh yang mengikuti lah jalan tersebut gitu kan, karena si penumpang yang lain udah tertidur kan pada kondisi malam. Dan saat itu menurut si Ilham nggak ada siapa-siapa, nggak ada pengendara lain selain dia sendiri gitu kan, karena dia lagi asik konsentrasi nyupir dan kondisinya pada saat itu juga habis tidur dan nggak dalam kondisi lelah atau mengantuk gitu. Si Ilham ini cerita ke saya itu jelas banget itu jalan mulus, katanya lurus. Nah, pas si Ilham itu kan tancap gas lah, asik gitu kan. Tiba-tiba di depannya itu
bus. Itu jelas sekali katanya bus itu ngasih klakson. Dan dia tuh heran gitu, itu bus datang dari mana gitu kan, ngasih klakson. Dan si Ilham itu sempat beristighfar, astagfirullahaladzim, akhirnya dia belokin banting setir. Nah, setelah banting setir itu para penumpang yang di belakang itu kaget karena si Ilham itu mengerem dadakan. Ada apa bang? Astagfirullahaladzim. Kalau di situ tuh ribut kan. Kenapa? Untung katanya ada bus, kalau enggak kita ini udah masuk jurang katanya. Karena memang kalau nggak ada bus yang halangi itu, si Ilham itu menyemplung gitu ke jurang, karena pas jalan yang menurut dia lebar itu ternyata belokan gitu, sahabat. Akhirnya setelah semuanya beristighfar, ya sempat jangan melamun kata yang penumpang. Akhirnya ya Ilham melanjutkan perjalanan, turun, dan entah kenapa isi bus itu masih ada gitu di depan. Si Ilham tuh sempet aneh, kok ada bus gitu kan. Perasaan udah si Ilham tuh sempat berhenti dulu kan ke pinggir waktu dia kaget itu. Harusnya udah jauh dong katanya, tapi masih bisa kesusul gitu si bus itu. Nah, penumpang yang di pinggirnya itu ibu-ibu di depan itu kan, yang di belakang itu pada tidur lagi gitu. Nah, si ibu-ibu yang di sampingnya si Ilham ini ya mencoba untuk nemenin si Ilham gitu agar bisa ngobrol gitu. Biasalah jalan. Nah, si Ilham itu pas jalan udah lewat lah dari tanjakan yang terkenal angker itu, dia itu biasa kan jalan lurus rata gitu. Dia itu mencoba untuk nyalip si bus tersebut gitu, dan ngasih klakson dengan ucapan ya kalau mungkin terima kasih lah dalam tanda kode dari mobil-mobil dan lampu tembak itu. Nah, si Ilham tuh nyalip lah gitu. Nah, si ibu yang ada di pinggirnya si Ilham tiba-tiba badannya gemeter itu menurut si Ilham itu. Dia itu tiba-tiba gemeter dan mendekat gitu kan. Si Ilham pada saat itu tuh ya konsentrasi aja nyupir gitu kan, nggak mikir yang aneh-aneh gitu, karena dia nggak lihat apa gitu yang dilihat si ibu itu, nggak tahu kan. Lewatin bus tersebut. Nah, sudahlah gitu kan, singkat cerita, nah, sampailah si itu di rumahnya si warga yang sempat nganter pasien itu kan. Hanya beberapa orang yang ikut pulang gitu pada saat itu. Nah, setelah di rumah Ilham itu sempat dikasih kopi dulu, ngerokok dulu di situ tuh. Nah, akhirnya para penumpang yang si Ilham bawa itu bercerita, emang tadi kenapa sih, ngelamun atau gimana, atau ngantuk. Dan si Ilham itu yakin dia itu nggak dalam kondisi ngantuk karena dia udah tidur gitu kan, dan dia nggak dalam kondisi lelah gitu. Si Ilham itu yakin yang dilihatnya itu jalan yang landai lurus katanya, ya enak gitu, kirain menurut dia itu udah lewat lah gitu tanjakan tersebut. Ternyata setelah ada bus yang nyalip itu, dia banting setir ke kiri dan ternyata itu tikungan gitu kan. Nah, terus si Ilham ini nanya, ibu kenapa pas saya nyalip bus, kenapa mengkerut-mengkerut? Si ibu tersebut bercerita, ternyata di dalam bus tersebut penumpangnya mukanya pucat semua, dan sebagian orang itu ada yang mengeluarkan darah dari kepalanya. Nah, si ibu itu sempat melirik dan melihat itu darah itu di jendelanya gitu, di jendela busnya tersebut gitu kan. Karena ada penumpang yang nyender gitu kan ke bus, dan dilihat kondisi busnya itu bukan bus baru gitu, kayak bus udah lama gitu kan. Akhirnya si ibu itu mengkerut lah gitu, cuman merinding gitu kan, nggak berani ngomong dan nggak berani bilang. Pas sampai
supir, si ibu tuh sempat melirik lagi dan ternyata itu nggak ada supirnya, dan kacanya itu depan itu udah pecah pas melewati bus tersebut. Dan akhirnya si Ilham itu beristighfar di situ setelah dengar cerita si ibu. Astagfirullahaladzim, mungkin kita ditolong lewat bus tersebut katanya, yang mungkin wallahu alam mungkin pernah masuk ke jurang tersebut atau pernah kecelakaan di situ. Makanya mereka tidak ingin terjadi hal yang sama. Makanya secara tiba-tiba bus tersebut muncul, dan memang si Ilham itu bilang, nggak, karena di belakang kita kan nggak ada mobil lain selain kita katanya. Ya, akhirnya mereka semua itu di situ tuh di rumah, setelah nyampe rumah itu ya saling mengucap syukur lah gitu. Alhamdulillah gitu kan, masih bisa dikasih selamat, masih bisa pulang sampai rumah walaupun hampir mengalami kecelakaan. Ya wallahu alam, kata si Ilham itu, kalau nggak tahu lah gitu gimana nasibnya gitu kalau memang benar-benar nyebur gitu kan. Nah disitulah pengalaman si Ilham yang benar-benar disebut mengerikan, ya memang mengerikan gitu. Karena tapi si Ilham sendiri nggak pernah melihat bus itu seperti apa atau penumpangnya gimana, karena yang melihat itu penumpang di pinggirnya gitu, si ibu. Yang penumpang di depan itu yang sempat melirik gitu, melihat ke bus tersebut pada saat disalib. Dan sampai si ibu itu sampai berkeringat dingin gitu kan. Tapi si Ilham tetap konsentrasi pada saat itu. Ya sahabat, demikianlah cerita pengalaman yang dialami oleh Ilham. Dari cerita ini kita dapat pelajaran yang harus lebih berhati-hati dalam berkendara. Mungkin harus sebelum berkendara dicek dulu kondisi kendaraannya, kondisi fisiknya, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dijaga dan dilindungi dimanapun kita berada. Oke sahabat, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.